Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arvina Cisreniar dengan NPM 23411202 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pajak adalah jumlah uang yang dibayarkan oleh individu, perusahaan, atau entitas lain kepada pemerintah. Biasanya berdasarkan pendapatan, keuntungan, transaksi, atau kepemilikan aset. Pajak juga digunakan oleh pemerintah untuk mendanai berbagai program dan layanan publik seperti pendidikan, perawatan kesehatan, infrastruktur, keamanan nasional, dan masih banyak lagi. Pajak juga dapat dibayarkan kepada pemerintah pusat atau pajak federal dan pemerintah daerah atau pajak provinsi atau kabupaten, dan pemerintah lokal atau pajak kota dan wilayah. Beberapa jenis pajak umum meliputi pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak properti, pajak perusahaan, dan pajak lainnya. Setiap jenis pajak memiliki aturan dan tarif yang berbeda, tergantung pada yurisdiksi dan negara bagian atau negara tertentu. Pengumpulan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama pemerintah dan penting dalam menjaga stabilitas keuangan negara serta mendukung penyediaan layanan publik. Pemerintah biasanya memiliki lembaga atau badan pajak yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi pengumpulan pajak serta menjalankan aturan dan peraturan pajak yang berlaku. Subsidi adalah bantuan keuangan atau dukungan materi yang diberikan oleh pemerintah atau organisasi lain kepada individu, perusahaan, atau sektor tertentu, dengan tujuan untuk mengurangi biaya atau meningkatkan kesejahteraan penerima subsidi. Subsidi sering digunakan untuk mencapai berbagai tujuan ekonomi, sosial, atau bahkan politik. Adapun beberapa bentuk subsidi yang umumnya digunakan, termasuk yang pertama subsidi bahan bakar. Pemerintah mungkin memberikan subsidi kepada harga bahan bakar seperti bensin atau minyak diesel untuk membantu menjaga harga tetap rendah bagi konsumen. Yang kedua, subsidi pangan. Subsidi pangan dapat digunakan untuk mengurangi harga makanan tertentu, terutama yang penting dalam asupan harian masyarakat seperti beras, gandum, atau susu, sehingga masyarakat lebih mampu membeli makanan tersebut. Yang ketiga adalah subsidi pendidikan. Pemerintah atau organisasi lain dapat memberikan subsidi pendidikan, baik dalam bentuk beasiswa, pembiayaan pendidikan, atau pembebasan biaya pendidikan, agar pendidikan lebih terjangkau dan dapat diakses oleh lebih banyak orang. Yang keempat, subsidi perumahan. Subsidi perumahan bisa digunakan untuk membantu individu atau keluarga agar dapat membeli atau menyewa rumah dengan biaya lebih terjangkau. Yang kelima, subsidi energi terbarukan. Dalam upaya mendukung energi terbarukan dan melindungi lingkungan, pemerintah dapat memberikan insentif keuangan seperti pemotongan pajak atau pembayaran langsung kepada produsen atau pengguna energi terbarukan. Yang terakhir, subsidi pertanian. Subsidi pertanian adalah bantuan yang diberikan kepada petani untuk membantu mereka dalam berbagai aspek pertanian, seperti harga tanaman, peralatan, dan manajemen sumber daya alam. Subsidi dapat memiliki dampak yang signifikan pada ekonomi dan kebijakan publik. Mereka dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan ekonomi, mendukung sektor-sektor tertentu, atau bahkan mengatasi masalah tertentu dalam masyarakat. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, subsidi juga dapat menyebabkan ketidakseimbangan anggaran dan efisiensi ekonomi yang buruk. Oleh karena itu, pemilihan dan pelaksanaan subsidi juga harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah atau bahkan organisasi yang memberikan subsidi. Pengaruh pajak dan subsidi.
Pajak dan subsidi dapat mempengaruhi keseimbangan pasar dengan cara menggeser kurva penawaran. Berikut adalah pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar yaitu pertama, pajak akan menggeser kurva penawaran ke kanan. Yang kedua, harga barang atau jasa yang dijual akan naik. Yang ketiga, produsen akan menawarkan lebih banyak barang atau jasa. Yang terakhir, keseimbangan pasar akan bergeser ke kiri, yaitu jumlah barang atau jasa yang dijual akan berkurang dan harga akan naik. Selanjutnya, pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Yang pertama, subsidi akan menggeser kurva penawaran ke kiri. Yang kedua, harga barang atau jasa yang dijual akan turun. Yang ketiga, produsen akan menawarkan lebih sedikit barang atau jasa. Dan yang terakhir, keseimbangan pasar akan bergeser ke kanan, yaitu jumlah barang atau jasa yang dijual akan bertambah dan harga akan turun. Kesimpulan video kali ini adalah dari penjelasan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa pajak dan subsidi dapat mempengaruhi keseimbangan pasar dengan cara menggeser kurva penawaran. Pajak akan menggeser kurva penawaran ke kanan, sedangkan subsidi akan menggeser kurva penawaran ke kiri. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami konsep dasar pajak dan subsidi agar dapat memahami pengaruh kedua hal tersebut terhadap keseimbangan pasar.